Baik, sebelum saya mempersilahkan Pak Adi Warman, terlebih dahulu kita akan mendengar bersama-sama narasumber kita yang terhubung dengan kita melalui virtual jauh dari Amerika Serikat ya, Bapak Ustadz Imam Syamsi Ali. Silahkan Pak Syamsi Ali. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Tentu yang saya hormati orang tua kita, Pak JK, Kakanda, Bapak Profesor Nazaruddin, dan narasumber yang mohon maaf kalau saya tidak sebutkan namanya satu persatu. Saya tidak tahu akan memulai dari mana karena saya kira semua poin-poin sudah disampaikan oleh Pak JK dan Profesor Nas tadi. Tapi saya ingin menggarisbawahi satu hal yang disampaikan oleh Pak JK sebenarnya. Dan yang terpenting itu adalah wawasan. Wawasan atau cara pandang kita di dalam melihat masjid dan kehidupan. Bahkan yang terpenting adalah ajaran Islam itu sendiri. Termasuk di dalam memandang ketauladanan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebab kita memperingati lahirnya Rasulullah SAW ini tidak lain adalah untuk membangun kembali komitmen ketauladanan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Yang sayang sekali bahwa seringkali kata tauladan ini dibatasi oleh pembatasan-pembatasan yang sangat diskriminatif. Terkadang kita mengikut ketauladan Rasulullah di masjid-masjid, ketika kita sholat, ketika bulan Ramadan, ketika di Mekah berhaji, berumrah. Kita lupa bahwa ketauladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah dalam kehidupan secara umum. Dan yang tertinggi dari semua itu adalah ketauladanan di dalam membangun peradaban. Itulah sebabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah dipersiapkan 40 tahun dari sejak lahir sampai diangkat menjadi nabi. Kemudian 13 tahun meletakkan fondasi di Mekah. Pindah beliau ke Madinah, di sanalah kemudian beliau membangun peradaban. Maka kalau kita melihat bahwa akhir dari perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah memang terwujudnya peradaban. Dan dari semua itu, tentu masjid menjadi pusat. Maka ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali sampai di Madinah, justru yang pertama sekali dibangun adalah masjid. Nah, tadi Pak JK banyak membicarakan bahwa sekarang ini tentu dalam memahami tidak secara literal. Tapi pemahaman masjid sebagai pusat kehidupan, ruh, spirit daripada kehidupan, tetap kita pegang teguh. Rasulullah membangun pertama kali masjid, karena memang dari masjid itu bermuara segala aspek kehidupan. Dari masjid bermuara kehidupan publik, termasuk kehidupan politik. Dari masjid bermuara kehidupan ekonomi. Dari masjid kemudian bahkan tadi Pak Nazaruddin menggambarkan bagaimana masjid menjadi pusat pelatihan militer, dan seterusnya. Maka masjid, memang kita harus pahami, dan ini wawasan yang benar, bahwa masjid adalah pusat kehidupan dan pusat pengembangan peradaban manusia. Kalau saya melihat sendiri, ada, karena tadi Pak Nazaruddin secara sangat detail menyampaikan, tapi ada 4 hal yang saya ingin sampaikan. Pertama, dalam rangka mengembangkan wawasan tersebut, karena ini basis ya. Ketika wawasan kita ini terbatas, cara pandang kita ini sempit, maka di sanalah kemudian kita menafsirkan segala sesuatu secara sempit. Maka sering saya bercanda bahwa dalam rangka pengembangan wawasan ini, khususnya para tokoh umat, para ulama, para asatiz, perlu melakukan piknik banyak-banyak. Ya, piknik tidak perlu terbang ke New York. Tapi piknik yang kita maksud adalah piknik referensi, piknik wawasan, banyak menelah, iqra dalam bahasa Al-Quran kita. Jangan sampai setiap ada permasalahan kita telan bulat-bulat. Ini saya dengar banyak yang kemudian terbawa arus teori konspirasi, bahwa jangan memakai vaksin karena vaksin itu berbahaya. Ini semua adalah memerlukan wawasan yang sangat luas. Maka diperlukan piknik, banyak berjalan, banyak pengalaman, buka wawasan, buka mata, baca kata Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita berbicara tentang pengembangan masjid, maka Al-Quran memakai kata innama ya'muru masajid Allah. Kata ya'muru berkaitan dengan kemakmuran. Saya masih ingat salah satu pesan yang senantiasa disampaikan oleh orang tua kita, Pak JK, bahwa sayang sekali bahwa sekarang ini satu sunnah yang paling kita sering lupakan. Sunnah Rasulullah. Dan sunnah itu adalah dagang. Bahwa Rasulullah SAW jauh sebelum menjadi Nabi sudah menjadi pedagang.
Tapi kenapa justru umat sekarang ini tidak melihat bahwa bisnis itu adalah salah satu sunnah yang sangat menentukan wajah kehidupan umat kita saat ini dan masa depan. Bahkan ketika Rasulullah SAW menerima perintah zakat, beliau memahami perintah zakat tidak secara konvensional, tapi beyond conventional understanding, sebuah pemahaman yang sangat jauh. Bagaimana Rasulullah memahami zakat? Bahwa zakat bukan sekedar memberi 2,5%, bukan. Tapi zakat berarti economic empowerment, penguatan ekonomi umat. Bagaimana mungkin kita memberi kalau kita tidak ada pemasukan? Oleh sebab itulah Rasulullah SAW di Madinah dan dari masjid kemudian dibicarakan membeli pasar, membeli sumur untuk memiliki kekuatan ekonomi di dunia ketika itu dari masyarakat Yahudi. Ini yang kedua yang perlu kita bangun. Innama ya'muru, bukan sekedar bahwa kita datang berjamaah di masjid, memakmurkan dengan salat jamaah ritual, bukan. Tapi kata imarah perlu kita kembangkan, termasuk kemakmuran perekonomian. Jangan sampai masjid besar, makmur, gemuk, tapi masyarakat di sekitar masjid kemudian menjadi miskin, kurus karena tidak ada gizinya. Yang ketiga adalah bahwa masjid dalam rangka mewujudkan peradaban ini harus menjadi pusat ukhuwah dan persatuan. Merekatkan ukhuwah. Kata jamaah bukan hanya pahala yang kita bicarakan, tapi kata jamaah adalah pembentukan kesatuan dan persatuan umat. Makanya Rasulullah SAW memberikan janji bahwa orang yang berjamaah 27 pahalanya. Tapi terkadang kita ini mengkalkulasi hadis-hadis sebelum dengan kalkulasi material. Dan ini menjadikan kita materialistik dalam beragama. Tanpa kita sadari, kita ini menjadi materialistik di dalam beragama. Karena kalkulasi adalah kalkulasi 27 pahala. Kalau 2 kali jamaah berarti sudah berapa pahala. Padahal makna yang tersirat dari itu adalah bahwa umat harus datang bersama-sama dalam rangka merekatkan ukhuwah dan persatuan. Maka masjid harus menjadi pusat ukhuwah dan persatuan umat. Tidak ada yang bisa kita capai sebagai umat, apalagi berbicara tentang pembangunan peradaban, kecuali dengan kesatuan dan persatuan. Yang keempat, bahwa salah satu nama masjid itu adalah jami'. Ya, apalagi di Asia Selatan, biasanya masjid raya itu disebut dengan masjid jami'. Ya, tentu kata jami' ini dari kata jamaah. Artinya apa? Bahwa masjid harus menjadi pusat keilmuan. Karena sekarang ini universitas dalam bahasa Arab disebut jami'atun. Saya tentunya bersyukur dan apresiasi kepada guru saya, kakanda saya, Profesor Nasaruddin, yang memulai salah satu program itu muzakarah, majelis muzakarah, saya anggota, walaupun saya tidak pernah ikut pertemuan karena jauh, hanya mendoakan saja. Tapi salah satu program dari muzakarah ini adalah pengkaderan ulama tadi. Dan lebih khusus saya apresiasi bahwa ada pengkaderan ulama dalam kurung wanita. Karena kita memerlukan women empowerment dalam rangka menolak tuduhan-tuduhan yang tidak tepat bahwa seolah-olah Islam itu diskriminasi kepada wanita. Bagi kami di Amerika, menguatkan peranan wanita di dalam keilmuan dan dalam kehidupan politik, bahkan sekalipun adalah bagian dari dakwah kami. Karena itu adalah cara untuk menolak tuduhan-tuduhan yang tidak baik kepada agama kita. Nah, tentu yang terakhir sekali, bahwa dalam rangka agar masjid bisa memainkan peranan untuk membangun peradaban bagi umat manusia, maka masjid menjadi pusat keamanan dan kedamaian. Tadi Profesor Nas sudah menyampaikan bahwa Masjid Rasulullah SAW menjadi pusat dialog antar agama. Kenapa kami di Amerika Serikat menjadikan masjid sebagai salah satu kegiatan terpenting dari masjid adalah dialog antar agama? Karena itu adalah bahagian bahwa masjid harus menjadi sumber keamanan, sumber kedamaian, sumber ketentraman, di mana orang-orang yang ada di sekitarnya merasakan tentram, termasuk bahkan saudara-saudara kita, teman-teman kita yang tidak beragama Islam. Ini yang diingatkan oleh Al-Quran, وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram, maka dia akan merasakan keamanan. Tentu walaupun ini ditujukan untuk Masjidil Haram, tapi artinya masjid semuanya harus menjadi sumber perdamaian dan kedamaian. Saya kira demikian karena waktunya sudah habis. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ingin rasanya bergabung. Mohon doa untuk kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Imam Syamsi Ali. Jauh-jauh sudah meluangkan waktu dari New York ya. Dan apa yang beliau sampaikan yang bisa saya garis bawahi tadi, bahwasanya
beliau menghimbau kepada kita semua untuk agar supaya komitmen untuk meladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terus kita gaungkan. Lalu dalam hal pengembangan wawasan sesuai dengan perintah ayat yang pertama turun, Iqra. Kemudian yang paling menggugah saya adalah bagaimana masih banyak di daerah kita ada masjid yang megah, ya, marmer penuh dengan dihiasi dengan marmer, tapi masyarakat di sekitarnya miskin, ya. Ini perlunya bagaimana memberdayakan ekonomi dari masjid itu. Baik, terima kasih sekali lagi, dan selanjutnya kami persilahkan ya Bapak Insinyur Adi Warman Azwar Karim. Ini saya titip Pak, ada satu pertanyaan saya bisa dijawab Pak, bahwasanya masyarakat Islam di Indonesia khususnya nih Pak ya, itu belum sepenuhnya memilih sistem keuangan syariah. Nah,